Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Atania dan rekan saya Cikal Multazam. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, hujan deras memicu banjir bandang di sejumlah kota di Athena, Yunani. Ya, otoritas setempat melaporkan 2 orang tewas akibat bencana tersebut. Badai disertai hujan lebat menyebabkan banjir serta kerusakan di sejumlah wilayah Athena, ibu kota Yunani. Jalanan dipenuhi air dan puing-puing bebatuan, dan beberapa kendaraan dilaporkan rusak akibat tertimpa material yang terbawa banjir. Terlihat warga membersihkan puing-puing di jalanan, serta ekskavator dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan. Dari rekaman ponsel warga memperlihatkan seorang perempuan hampir terseret arus banjir di kawasan Gilvada saat mencoba melintasi jalanan yang tergenang. Otoritas setempat mencatat curah hujan mencapai 170 mm dalam sehari, setara dengan curah hujan selama beberapa bulan. Dilaporkan sedikitnya 2 orang tewas akibat bencana tersebut. Pemerintah Yunani menetapkan status darurat di beberapa wilayah dan mengimbau warga agar menjauhi area banjir. Israel kembali melancarkan serangan udara di jalur Gaza Tengah. 11 orang termasuk 3 jurnalis tewas dalam serangan tersebut. Ribuan warga Gaza berduka atas kematian 3 jurnalis dari komunitas bantuan Mesir. Ketiga jurnalis tewas akibat serangan udara Israel di jalur Gaza Tengah. Terlihat warga Gaza beramai-ramai menggotong jenazah dari rumah sakit Nasser ke tempat pemakaman. Komite Bantuan Mesir menyampaikan bela sungkawa atas kematian Anas Ghuenem, Muhammad Kasta, dan Abdul Rauf Saad. 3 شهداء من رجال اللجنة المصرية أصحاب الباع الطويل في العمل الخيري والإنساني. طبعا محمد قشطة وأنس غنيم وعبد الرؤوف شعد كانوا في مهمة إنسانية فبغتتهم الطائرات الإسرائيلية وارتقوا إلى الله شهداء. اللجنة المصرية مستمرة في العمل الإغاثي ولن تتوقف وستبقى السند بجانب أبناء شعب. Warga Gaza turut hadir dan melaksanakan sholat jenazah sebelum proses pemakaman. Kantor berita setempat melaporkan bahwa 11 warga Palestina, termasuk 3 jurnalis tewas akibat serangan udara Israel di beberapa wilayah jalur Gaza. Pemirsa, kapal bantuan kemanusiaan milik Uni Emirat Arab akhirnya berlayar menuju Gaza membawa harapan di tengah krisis yang kian menyesakan. Bantuan ini menjadi simbol kepedulian internasional bagi warga Gaza yang masih berjuang bertahan di tengah keterbatasan dan juga penderitaan. Kapal SAR milik Uni Emirat Arab berangkat dari pelabuhan Ras Al Khaimah, memulai perjalanannya ke pelabuhan Al Arish di Mesir dengan membawa lebih dari 4.000 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di jalur Gaza. Kotak-kotak bantuan dimuat ke kapal saat kapal tersebut berlabuh di pelabuhan sebelum keberangkatannya. Pengiriman bantuan tersebut mencakup pasokan makanan, obat-obatan, pakaian, dan perlengkapan medis. تستمر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مد يد العون والمساعدة للأشقاء في قطاع غزة. اليوم نشهد تسير سفينة صقر الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة. اليوم هذه السفينة تعتبر ال23 في إجمالي السفن المرسلة إلى قطاع غزة. Kapal ini dipersiapkan dan dimuat di bawah pengawasan Yayasan Sakr bin Muhammad Al-Qaisimi. Sebagai bagian dari upaya kemanusiaan berkelanjutan, Uni Emirat Arab mendukung warga Palestina di Gaza. Status kewarganegaraan Syifa, wanita asal Jawa Timur yang bergabung dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat kini menjadi sorotan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, Syifa kini terancam kehilangan status warga negara Indonesia. Kebanggaan Syifa menembus ketatnya seleksi militer Amerika Serikat lewat jalur Green Card kini terbentur tembok tebal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pada pasal 23 huruf F dinyatakan bahwa warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden. Indonesia adalah negara yang menganut azas kewarganegaraan tunggal. Berdasarkan aturan itu, tidak ada celah bagi WNI untuk memiliki kewarganegaraan ganda maupun mengabdi dalam militer negara asing.
Anggota DPR RI Komisi 1 menegaskan data kependudukan Syifa berpotensi dinonaktifkan karena telah terkait sumpah setia pada negara lain. Proses pencabutan status WNI dalam kasus seperti ini bisa bersifat administratif dan otomatis menurut hakim yang berlaku. Konsekuensi hukum ini tidak hanya berlaku untuk Syifa, tetapi juga bagi seluruh warga negara Indonesia yang mengabdi dalam militer negara asing tanpa pengecualian. Syifa dan keluarga tinggal di Amerika Serikat sejak pertengahan tahun 2023 lalu. Video di bandara saat melepas Syifa kembali bertugas viral dan menjadi sorotan publik di tanah air. Menurut keluarga, keputusan ia bergabung dengan militer AS telah melalui pertimbangan matang, termasuk konsekuensi melepas status WNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga. Pemirsa, Alwi Farhan menjadi satu-satunya tunggal Indonesia di semifinal Indonesia Masters 2026. Alwi menembus 4 besar usai mengalahkan wakil Jepang Yushi Tanaka yang akan berjumpa dengan wakil Taiwan Chi Ju-jen di semifinal. Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan lolos ke semifinal Indonesia Master usai mengalahkan wakil Jepang Yushi Tanaka lewat kemenangan straight game. Di game pertama, Alwi harus berjuang hingga memetik kemenangan 22-20. Lewat perjuangan sengit, Alwi juga berhasil merebut game kedua dengan 21-16 dalam pertandingan berdurasi 42 menit. Berkat kemenangan ini, Alwi pun lolos ke semifinal. Atlet 20 tahun ini akan menghadapi wakil Taiwan Chi Ju-jen di babak 4 besar Sabtu siang. Sementara itu, 5 ganda Indonesia dipastikan melaju ke semifinal. Salah satunya penampilan debut Lani Mayasari Apriani Rahayu yang menyingkirkan ganda Taiwan. Ganda campuran Jafar Hidayatullah Felisa Pasaribu untuk pertama kalinya melangkah ke semifinal BWF World Tour Super 500 Indonesia Master 2026. Jafar Felisa harus bekerja keras 3 game menyingkirkan unggulan keempat asal Prancis Tom Grekel dan Deplin Deru. Di game pertama, Jafar Felisa takluk 13-21. Namun di game kedua, Jafar Felisa bangkit merebut kemenangan 20-22. Di set penentuan, Jafar Felisa tampil percaya diri menutup kemenangan dengan 16-21. Kemenangan ini pun mengantar Jafar Felisa ke semifinal pertama Indonesia Master setelah 2003 lalu hanya bisa menembus perempat final. Sementara itu, debut ganda putri Lani Mayasari Apriani Rahayu juga sukses melenggang ke semifinal usai menyingkirkan ganda Taiwan Su Yaqing Sun Yusuan. Aprilani harus berjuang hingga rubber game. Di set pertama, perjuangan Aprilani harus mengakui keunggulan dengan kalah 23-21. Namun set kedua, Aprilani berhasil membalas merebut kemenangan dengan 18-21. Di game penentuan, laga sengit terjadi antar kedua ganda. Aprilani menutup kemenangan dengan 19-21. Hasil serupa juga diraih ganda putri Rachel Rose Febi Setianingrum yang menghadapi ganda Tiongkok Lau Sumin Wang Yidu. Kalah 18-21 di set pertama, Rachel Febri mampu menyamakan kedudukan di set kedua lewat duel sengit. Rachel Febri pun merebut game kedua dengan 21-16. Di game ketiga, Rachel Febri memimpin permainan hingga masa interval, bahkan unggul jauh menutup kemenangan dengan 21-10. Berkat hasil ini, Rachel Febri pun mengunci satu tempat ke semifinal.